Selamat pagi, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita Waalaikumsalam. semua. Shalom, nama budaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Bapak Direktur New Media College, Bapak Kadek Sudrajat Eskom. Yang terhormat, Kabak dan Kajur Institut Desain dan Bisnis Bali, serta New Media College. Yang saya hormati, narasumber pertama, Kak Rio Purba. Yang saya hormati narasumber kedua, Kak Robi Prada, serta yang saya banggakan seluruh peserta yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada webinar pagi hari ini. Puji syukur kami panjatkan karena berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kita dapat berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari para narasumber yang sangat luar biasa ini. Sebagai rasa syukur dan memohon kelancaran untuk acara hari ini, mari kita panjatkan doa terlebih dahulu. Menurut keyakinan dan agama masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, sambutan dari Direktur New Media College, Bapak Kadek Sudrajat Eskom. Kepada Bapak Kadek Sudrajat Eskom, kami persilakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Selamat pagi dan selamat bergabung untuk seluruh peserta webinar dengan tema menciptakan relasi profesional dalam dunia kerja, yaitu khususnya desain grafis yang dihelat oleh jurusan Desain Grafis New Media College dalam rangkaian Lodakarya 2020 ya. Tepuk tangan ya, buat aplaus buat tim dari Lodakarya ya. Pandemi dan kondisi new normal ini memaksa kita untuk merubah acara yang seharusnya diisi dengan pertemuan offline ya, biasanya ya. Ada pagelaran pentas seni dari UKM ya. Ada pameran hasil karya, lomba dan sebagainya. Tapi karena pandemik seperti ini kita harus merubah menjadi sebuah acara online yang saya harap tidak kalah bobotnya. Karena pada kesempatan yang baik ini jurusan desain grafis menghadirkan pembicara jempolan yang sudah terkenal di bidangnya, yaitu Mr. Robi Prada dan Mr. Rio Purba. Beliau berdua adalah selegram ya, dan pakar di bidangnya. Saya bilang selegram karena memang followernya banyak banget nih, dibandingkan dengan follower saya yang hanya baru ratusan ribu ya. Ntar saya mau beli follower sampai 2 juta nanti, biar dibilang selegram ya. Yang saya berharap webinar ini akan menambah wawasan buat para peserta, sehingga nanti bisa diaplikasikan ke depan. Relasi ya, adalah hal yang sangat utama dalam sebuah siklus bisnis. Kalau dalam piramida dia ada dalam urutan paling atas. Ya. Banyak orang yang sukses dalam berusaha bukan karena modal yang besar. Tolong dicatat ya. Bukan karena modal yang besar, tetapi modal pertemanan yang luas. Karena kebetulan saya juga seorang pebisnis, jadi paham benar kira-kira yang bikin teman-teman sukses itu kayak gimana sih ya. Yang jelas dia mempunyai pertemanan atau relasi yang luas. Tetapi tentu tidak semua teman adalah orang-orang baik. Nah, itu ya. Kadang ada juga yang tidak baik. Ya, yang hanya mau untungnya saja. Nah, disinilah nanti para narasumber yang akan mengupas tuntas bagaimana menciptakan relasi yang profesional. Mungkin tidak hanya di bidang desain grafis sesuai dengan tema hari ini, tapi juga di bidang lainnya. Oke, akhir kata saya selaku Direktur New Media College mengucapkan selamat mengikuti webinar ini. Semoga nanti bisa menginspirasi semua peserta yang hadir di sini. Dan buat para pembicara, berikan ilmu Anda seluas-luasnya kepada peserta webinar, sehingga ada yang dibawa pulang pada saat selesai webinar ini. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih atas sambutan dari Bapak Kadek Sudrajat Eskom selaku Direktur New Media College. Selanjutnya langsung saja kita memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi oleh narasumber yang akan dipandu oleh Bapak Kadek Angga Dinastina SDS NSNACA selaku moderator webinar hari ini. Kepada moderator kami persilakan. Baik, selamat pagi semuanya. Terima kasih atas waktunya Kak Tuya ya sebagai MC untuk hari ini. Ya, terima kasih juga kepada Pak Kades Sudrajat ya sudah hadir dan membuka acara hari ini, sangat luar biasa insight-nya untuk kita semua. Ya, seperti dibilang Pak Kades tadi ya memang relasi itu sangat penting sekali. Dan disinilah ya kita akan belajar banyak dari para ahlinya. Ya, kebetulan di sini yang diangkat adalah dunia desain grafis. Dan saya juga lihat di sini banyak sekali desainer-desainer yang mendaftar ya. Jadi desainer dari profesional hingga yang masih belajar, masih SMP pun ada. Nah, itu luar biasa sekali. Ya, jadi saya apresiasi banget untuk teman-teman di sini yang sudah join ya. Baik, terima kasih lagi sekali Pak Kadek atas insight-nya ya. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu Kajur dari IDB Bali dan New Media College yang turut hadir juga di sini. Selamat pagi. Dan terima kasih juga kepada para narasumber kita yang luar biasa. Ada Kak Rio Purba dan Kak Robi Prada. Ya, oke. Dan terima kasih juga untuk kembali ya. Jadi saya selalu berterima kasih kepada teman-teman di sini yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir belajar bareng dengan kita ya dalam acara menciptakan relasi profesional dalam dunia desain grafis. Sebuah webinar yang kami rancang dalam bentuk Noda Karya ya. Jadi perkenalkan kembali, nama saya Kade Angga Dwi Astina. Saya adalah Ketua Jurusan Desain Grafis, Multimedia dan Animasi di New Media College. Ya, jadi hari ini saya bertugas sebagai moderator ya untuk membantu acara agar berjalan dengan lancar dan baik. Ya, jadi untuk webinar kali ini yang seperti saya bilang menciptakan relasi ya. Jadi relasi sangat penting sekali di dunia pekerjaan maupun bisnis ya. Dan kebetulan mungkin karena di sini pesertanya juga dari banyak daerah ya, jadi saya tidak menyangka ternyata antusiasnya sebanyak ini. Yang daftar kurang lebih ada 167 peserta dan itu semua nggak cuma di Bali ya, ada dari Surabaya, Medan, Jakarta, Bandung, Jogja, Semarang, Padang hingga Lombok dan NTT. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih ya. Jadi saya harap kita bisa belajar bareng ya dari seluruh Indonesia dan sini juga narasumber kita luar biasa ada Rio Purba dan Robi Prada akan siap untuk memberikan yang terbaik, insight yang terbaik ya dan inspirasi untuk kalian semua ya. Baik, jadi di sini selamat datang juga saya ucapkan di New Media College ya. Jadi kebetulan mohon izin Pak Direktur saya akan mempromosikan kampus kita ya. Jadi New Media College merupakan salah satu desain atau kampus desain komputer dan manajemen terbaik di Bali. Ya, biar teman-teman peserta ini tahu ya. Jadi dan kita memang sudah terakreditasi A. Jadi bagi teman-teman yang ingin liburan ke Bali misalnya ya, jangan lupa main-main ke kampus kami ya. Jadi kami akan welcome banget ya. Jadi kalau mau informasi lebih lanjut bisa follow Instagram New Media College ya, @newmediacollege agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Mungkin kalau teman-teman di sini menantikan beberapa webinar lainnya, pembicara-pembicara hebat lagi, nah silakan di follow Instagramnya @newmediacollege ya. Oke, kita kembali ke acara ya. Jadi kembali ke acara webinar untuk hari ini. Jadi sebelum kita mulai, saya perlu beritahu bahwa webinar ini akan dibagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama kurang lebih waktunya 2,5 jam. Kita akan belajar bareng Kak Robi Prada. Ya, jadi untuk hari ini atau untuk saat ini selama 2 jam ke depan kita akan belajar bersama Kak Robi Prada. Selanjutnya di sesi kedua dengan durasi yang sama, ya. Jadi sekitar 2,5 jam kita akan belajar bareng Kak Rio Purba. Ya. Nah, kalau diperhatikan ya. Kalau kalian notice nih, kedua narasumber ini inisialnya RP loh. Rio Purba, Robi Prada. Nah, siap-siap nih kayak kita bakal bicara tentang cuan aja nih hari ini ya. Oke, ya. Ya, kita mulai saja. Jadi sebelum itu izinkan saya memperkenalkan narasumber dulu. Ya, di sesi pertama. Jadi hari ini
saya sudah bersama Kak Robi Prada. Halo Kak Robi. Halo, cek. Silakan dicoba dulu. Masuk ya? Masuk ya. Oke. Ya, gimana kabarnya Pak Kak Robi? Baik-baik. Ya, lama nggak jumpa ya. Oke. Ya, udah siap kira-kira? Oke, udah. Siap. Oke. Ya, jadi Kak Robi ini adalah seorang profesional freelancer designer. Ya, di note ya, profesional freelancer designer. Ya, dan banyak banget orang yang bilang bahwa karirnya Kak Robi ini adalah karir idaman banget dari semua desain grafis. Ya, nah bener nggak sih kira-kira? Nah, ya. Jadi seperti ini. Ya, kenapa idaman? Pertama, kliennya bule-bule. Waktu bekerjanya bisa nentuin sendiri. Dia mau tidur jam berapa, terus mau mulai jam berapa, mau kerja jam berapa, ya. Terus paymentnya, ada yang bisa nebak? Mencapai 28 juta, gila nggak tuh? Serius bro? 28 juta men. Oke, saya juga penasaran nih jadinya. Ya, jadi sepertinya hari ini juga saya bakal banyak belajar nih ya. Ya, jadi Kak Robi Prada ini memulai karirnya sebagai desainer sejak tahun 2016. Ya, jadi dengan spesialisnya di bidang branding identity, periklanan, gambar dan video editing, motion grafis, user interface hingga web design. Ya. Nah, work experience-nya adalah mungkin beberapa saya bacakan ya. Pernah bekerja di 1144 Bali, lalu Digital Look New Jersey US, ya. Nah, ini udah keluar negeri nih ya. Yonka Paris, Deus Ex Machina Bali, Escape ke Hong Kong, Alila Hotels, ya, Rasa Natura Dubai, lalu SIANQ Apps, dan kini bekerja di Tarifuk Jerman dan menjadi founder dari Plain and Pattern Bali. Wah, CV-nya juga idaman banget nih kayaknya. Wah, mentereng banget ya. Oke deh, baik, kayaknya teman-teman di sini juga udah nggak sabar ya. Jadi langsung saja saya berikan waktu dan tempat untuk Kak Robi mempersilahkan presentasinya dan memberikan inspirasi untuk kita semua ya. Untuk 2 jam, kurang lebih 2 jam ke depan ya. Baik, silakan Kak Robi, saya silakan waktunya. Halo semuanya, selamat pagi. Nama saya Robi Prada, biasa dipanggil Robi. Ini slide-nya gimana berarti ini? Sebentar ya. Jadi kita lihat semua slide-nya. Gimana gua? Ya. Full screen dulu ya. No. Full screen. Oke, Kak Robi lagi share screen ya. Bentar ya. Oke. Full screen. Ini nggak sih? Review lalu ya full screen mode. Oke. Ya. Silakan Kak Robi. Oke, ulang ya. Semuanya, nama saya Robi Prada, biasa dipanggil Robi. Ini ada, itu deh, bisa dibaca dulu mungkin. Saya udah ngapain aja selama ini. Oke, dari mana ya? Cek. Gimana? Cek, halo, cek. Cek. Gimana sih? Gitu. Oh, gitu. Halo, cek. Oke. Sudah ya? Oke.
Oke, ulang lagi. Nah, nama saya Robi Prada, biasa dipanggil Robi. Profesi saya sebagai art director, brand, graphic, and web UI UX designer, dan motion artist, dan founder dari Planet Pattern ya. Terus saya tuh di sini fokusnya di branding, web, design, collateral, dan motion graphic. Tuh. Dan sekarang udah kebetulan udah bikin studio sendiri yang namanya Planet Pattern. Dan itu udah berpartner dengan beberapa kolega dari Indonesia, ada animator, ada web developer juga. Pokoknya udah mulai banyak deh. Oke, berarti kenalnya udah. Start di sini ya. What is graphic design? Apa itu graphic design, Pak Angga? Oke, graphic design itu ini deh, ini itu ya, apa namanya, yang lebih filosofinya ya. Graphic design itu adalah kayak metode untuk menyampaikan pesan atau informasi secara visual. Jadi intinya kayak graphic design itu sebuah pemecahan masalah. Dan ya. Nah, untuk apa namanya, untuk informasi atau pesan yang disampaikan biar bisa dapat masuk ke audiensnya, itu benar-benar harus ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, seperti visual hierarchy, typeface, color scheme, dan tata letak atau layout. Itu dia contohnya, masalah ada hierarchy dan typeface dan segalanya yang bisa mempengaruhi sebuah desain itu tersampaikan dengan baik atau tidaknya. Gitu dijelaskan ya? Ya. Oke, next ada kenapa sih kok milihnya graphic design? Kan sering banget tuh bakalan ditanyain yang kayak gitu kalau udah mau lagi pilih jurusan kan. Nah, yang kayak gitu-gitu ya ditanyain kan, coba dibaca aja dulu. Udah pasti sih ada dari kolega, teman-teman tetangga lah, dari pacarnya sendiri. Kayak pasti aja ada yang kayak gitu. Udah ya, udah kebaca ya. Oke. Nah, intinya mereka semua nggak itu sih, nggak salah. Cuman mereka mungkin kurang paham tentang apa maksud dari graphic design, dan yang mereka pahamin itu biasanya yang general ya, yang benar-benar overall dari graphic design itu apaan. Sedangkan kalau dipilah-pilah lagi, sebenarnya itu di dalam graphic design ada banyak banget subordinate yang cukup mumpuni untuk kalau dibilang untuk jadi mata pencarian utama. Ada itu contohnya. Ada creative and art direction, ada illustration, motion graphic, ada UI UX, web design, fotografi, dan videografi. Semua itu masuk di graphic design. Dan kalau mungkin kita lihat lagi, tadi ada orang yang bilang, emang ntar mau jadi apa? Mau kerja di percetakan? Itu tuh kayak dia benar-benar cuman tahu graphic design tuh di dasarnya doang. Karena yang kayak gitu tuh kalau untuk sebagai kerja di percetakan kan kita cuman butuh itu ya, skill atau ngejalanin software. Sedangkan kalau di graphic design tuh lebih ke pemikirannya juga, bukan cuma masalah bisa ngejalanin suatu software. Jadi cuma lumayan cukup nggak relevan sih kalau dibilang cuma bisa kerja di percetakan. Ya gitu deh. Pokoknya dulu sering banget sih ada yang bilang kayak gitu. Oke, ini sekarang kita bahas tentang diri saya. Oke, saya dulu pernah masuk di STD sini dari tahun 2012, ambil di S1. Itu ada juga, saya juga ambil kelas les kayak ilustrasi dan fine arts di Mouse Studio dari 2013 dan 2014. Nah, ini ada work experience, tadi udah dibacain oleh Pangga, jadi kayak nggak perlu saya ulang lagi ya. Dari 2014 sampai sekarang. Itu udah pattern, tadi udah ya. Nah, oke, next kita mau bahas client counts dari saya. Total sejak 2016 sampai 2020 ini udah ada 18 klien dari luar negeri.
27 klien dari dalam negeri, kebanyakan sih Bali dan Jakarta. Dan yang sampai sekarang, yang masih aktif sampai sekarang ada 12 klien. Nah itu ada beberapa kota-kotanya, dari mana aja klien-kliennya, ada dari California, Detroit, dan New Jersey, yang semuanya di USA, London dari UK, Barcelona dari Spanyol, ada Paris juga, Oslo, Dubai, Jakarta, Bali, Hong Kong, Melbourne, dan apa tuh? Auckland. Kelihatan dari sini. Dan itu yang saya highlight, yang ada garis kuningnya itu klien-klien yang masih aktif, negara-negara klien yang masih aktif. Gitu. Jadi kebanyakan emang di Bali sih, Bali itu paling banyak banget. Nah, soal masalah dapetin itu ya sekarang ya, masih dapetin klien ya lumayan abroad gitu lah, dari mana aja. Biasanya sih faktornya ada 3 itu. Faktornya sih ada dari 3 itu, ada dari channel, desain kontes, terus kalian upload karya kalian di online folio.
guidelines ya, nggak ada kayak buku panduan untuk memberi harga pada karyamu. Itu benar-benar circumstantial atau kayak tiap orangnya beda. Freelance di bidang fotografi, di bidang gue itu pasti beda-beda juga. Karena banyak banget ada faktor yang bermain di sini.
di sini ya saya banyak juga belajar tentang bagaimana work experience dari Kak Robi ya. Jadi bagaimana Kak Robi attitude-nya bagus sekali, ya sering bekerja dengan bule, jadi tahu ya bagaimana cara bekerja dengan sesuai deadline dan sebagainya ya. Ya, Dan begitulah. juga sering ikut kontes. Iya. Ya, sering ikut kontes, lalu sering ikut ya lomba dan sebagainya. Nah, itu mungkin bisa note untuk teman-teman di sini. Ya, jadi teman sini yang ingin coba seperti Jalan Robi, cobalah untuk buka-buka beberapa situs yang ada sayembara dan sebagainya, seperti itu. Ya. Oke, sekarang saya langsung buka pertanyaan saja. Jika ada yang ingin bertanya langsung menggunakan voice atau open mic ya, saya silakan kalian bisa raise hand di Zoom-nya ya. Nanti persilakan untuk berbicara. Ya. Baik. Silakan. Oke, ini ada satu orang. Selamat Zainal. siang, Kak. Oke, sebentar. Ya, dari Zainal ya. Oke. Silakan. Halo, selamat siang, Kak. Siang. Selamat siang. Saya mau nanya, saat awal banget dapat project gitu, pertama kali dapat project. Terus yang dibilang Kak Prada tadi, lebih baik menahan harga kita gitu, supaya kita lebih semangat untuk mengerjakan. Kalau pemikiran saya, yang saya tanyakan ini maksudnya lebih baik ngikutin uang dari klien sambil mengambil pengalaman atau menahan harga kita dengan resiko tidak dapat proyek itu dan tidak dapat pengalaman. Oke, baik. Menarik nih pertanyaannya. Lebih baik kita mengikuti klien biar kita dapat ya, atau Ya, benar. kita mengikuti diri kita sendiri dengan harga yang sudah kita patokan gitu kan ya? Ya. Oke, silakan Kak Robi, gimana experience-nya? Kalau saya di awal dulu sih gitu ya, ngikutin dari klien, maksudnya masih agak fleksibel harganya karena emang pengalaman kan masih dasar, masih belum terlalu paham banget. Dan menurut saya untuk harga 3,5 untuk logo nih, saya ambil example dari logo aja, harga segitu sih ya masih nggak apa-apa. Dan waktu itu pernah itu awalnya itu juga ditawar sama dia, awalnya tuh naruh harga di 4 juta, terus ditawar sama dia 3,5. Yaudah akhirnya saya patokin malahan itu untuk harga pertama, karena emang kan ini benar-benar itu loh yang kayak pertama kalinya, jadi sambil belajar. Jadi malah harga yang dari kliennya malah jadi saya jadiin patokan untuk awal tahun-tahun awal pertama gitu. Jadi nggak apa-apa untuk awal-awalnya. Kalau mungkin kalau udah mulai agak profesional, lebih makin maju lagi, ya mulai disolidin aja groundnya biar kelihatan lebih profesional lagi kan. Karena harganya nggak berubah-berubah gitu. Awal jadi nggak apa-apa, itu intinya. Oke, gimana Zainal? Ya, jadi di awal boleh. Ya, jadi mungkin kalau kita di awal mau ngikuti harga klien, sepertinya boleh. Jadi untuk menggait pasar juga ya. Iya. Jadi biar nyari relasi juga, kita kenal A, kita kenal kalian B, dan sebagainya. Dari sana juga kita tahu harga kita seperti apa. Gitu Dan ya. hitung nambah portfolio. Ya, nambah portfolio itu juga penting. Ya, oke. Terjawab kira-kira? Ya, terima kasih Bang Prada. Makasih. Oke, Bang terima Zainal. kasih. Oke, selanjutnya silakan dari Iwayan Karmaganda. Oke. Oke, selamat siang. Di sini saya mau nanya Kak terkait online folionya. Kan kalau online folio itu kan sederhananya kan kita mengupload gini Kak ya, mengupload sebuah post kita gitu. Nah, tapi apa sih yang perlu kita siapkan? Kan nggak mungkin kalau mau bikin online folio itu benar-benar mentok banget cuma ngupload karya doang. Apa sih fundamentalnya biar kita tuh makin dilirik oleh klien melalui portfolio kita gitu. Itu aja Kak. Halo, Wayan Karma, bisa diulang lagi sekali katanya? Intinya? Intinya untuk bikin portfolio yang bisa dilirik oleh klien itu seperti apa Kak ya buatnya? Oke.
Jadi intinya bagaimana membuat portofolio yang memang bisa dilirik klien. Jadi klien tuh ngeliat langsung, wah kayaknya ini nih desainer pilihan saya. Seperti itu ya, kurang lebih ya. Iya Kak, ya Pak. Oke, silakan Kak Robi gimana? Kurang ngerti juga sih, tapi maksudnya kayak gimana? Biasanya kan kalau emang mau diupload di gituan kan emang udah kita hiasin sendiri ya, kayak kita udah layoutin sendiri gitu. Kayak misalkan kalau kerjaannya itu untuk tentang UI and UX kan biasanya udah mock upin langsung ke HP. Jadi kalau di preview tuh bisa lebih cantik aja gitu. Gak mungkin kan kita mentah-mentah aja kan uploadnya. Mungkin itu ya maksudnya Bang ya. Oke. Jadi kayak di mock upin aja dulu, kalau emang poster cari-cari aja online mockups. Kan banyak banget tuh, tinggal di download di terus ditaruh aja desain kita di sana. Jadi mempercantik preview aja dan menarik untuk di gitu deh. Oke, ya ya. Jadi gimana Wayan? Jadi kurang lebih ya kamu harus menyiapkan template juga ya. Jadi misalnya nih kita membuat X banner misalnya. Nah mungkin kan kita nguploadnya hanya kotak gitu doang ya. Jadi cobalah cari beberapa template yang memang mendukung. Jadi biar kelihatan langsung oh realnya seperti ini nih. Nah begitu juga misalnya kita membuat apps, ya harus ada HP-nya lah. Ya, Seperti itu mock-up-nya gitu. Ya. Oke. Terjawab ya. Ya Kak, terima kasih. Ya. Oke, selanjutnya Farid Winarto. Silakan bicara. Farid, ada di sana? Halo Kak. Oke, silakan. Halo Kak. Nanya nih. Saya kan baru mulai ikut Upwork nih. Kalau mau langsung kayak Kakak itu langsung naikin harga kayak gitu, pernah saya coba tapi kebanyakan ditolak karena pertama itu belum punya review ya Kak ya. Baru saya turunin harga, nah baru saya dapat klien sekarang ini sudah 1 bulan saya udah dapat 5 untuk buat logo aja sih. Itu kalau gimana ya caranya biar bisa langsung naik harganya seperti itu? Butuh waktu berapa lama? Iya, menarik. Gimana? Silakan. Kalau itu apa ya, kayak gini deh. Kalau kalian ngasih harga, harus gini juga, harus kayak alignin juga harga kalian dengan experience kalian. Kalau masih startup ya nggak bisa juga sih kayak langsung kayak segitu. Biasanya sih emang harus dari start low dulu ya. Kayak dari ya 3 juta itu masih reasonable sih. Nah kayak gitu, pokoknya benar-benar harus align deh. Kalau kalian ngasih harga segitu, kalian pasti expect-nya kayak gimana? Kayak logo-logo yang udah profesional banget kan jadinya. Jadi kalau dilihat terus dia kliennya nanya mana sih hasilnya, tapi hasil kita masih cuma 2 atau bahkan belum ada, pasti klien dia kok bisa udah semahal itu, pasti kan juga down. Jadi kalau ngasih harga harus align juga sama experience-nya gitu. Dan itu kalian sendiri sih yang bisa ngasihin harga biar kayak apa namanya, biar orang kalau expect itu nggak benar-benar nggak di bawah ekspektasinya jadinya gitu. Itu Kak. Oke, gimana? Itu Jawab Farid. Tadi mau tanya lagi, itu deadline yang full package itu maksudnya apa? Biasanya saya buat itu kalau kayak brand identity plus mockup sama bagaimana ini cara boleh dipasang logonya atau di mana yang tidak boleh. Kalau maksudnya Kakak itu lagi full package yang tadi itu termasuk desain flyernya juga atau promotionnya juga atau gimana? Full package untuk logo ini maksudnya? Ya, yang tadi. Oh, kalau dari saya ya, full package-nya itu logo, stationery, sama brand identity guidelines. Kayak apa namanya, buku panduan penggunaan logo gitu. Iya. Oh, itu aja. Saya kira sama sosial media postnya juga sekalian. Oh, kalau social media postnya sih biasanya di luar, udah beda. Itu udah paket yang lain sih biasanya. Oh, oke, makasih. Oke, Kak. Oke, sip ya. Kita lanjut sekarang Mas Sabi NTL. Kurang ajar nih, Pak. Nah, coba nih. Halo, selamat pagi. Halo. Mas Abi. Hai, Anda, Robi. Oke, Ikut aja, coba. Oke, silakan pertanyaannya. Kan sekarang masa pandemi nih, Bi. Halo? Iya. Nah, gimana caramu survive dalam dunia industri yang freelance saat kan lagi jatuh-jatuh nih? Gimana cara mensurvive klien-klien atau memaintain mereka di pandemi gini? Oke, maintenance di masa pandemi.
gitu ya. Ya, atau Nah, ada promote self sendiri kah untuk freelance work gitu sih. ya, Anjay. ada trik-trik nggak kira-kira dari Kak Robi di masa pandemi ini? Ya kita kan tahu ekonomi lagi susah ya. Iya. Nah, desain grafis seperti apa nih sekarang? Trik-trik Ah. silakan. Ngajar. Itu kalau itu masalah marketing ya jadinya. Jadi kalau saya kurang ke sana juga, tapi kalau untuk cara-cara biar tetap dapat klien ya waktu masa pandemi itu, kalau saya biasanya pribadi itu kayak reach out ke klien-klien yang lama. Kayak waktu itu saya pernah juga kayak reach out si klien dari yang Sync, yang Bali aplikasi HP tadi. Tuh kayak nanyain ada butuh yang lain-lain nggak. Terus akhirnya dia kayak coba-coba tanya juga ke teman-temannya ada kalau ada butuh desain, dan itu saya dapat waktu itu klien yang di California dapat Milk and Co. Saya disuruh bikin animasinya jadinya. Jadi itu awalnya cuma iseng nanya klien lama aja, tapi karena emang kita udah kenal deket ya sama founder Sync itu, jadi dia juga berusaha buat ngasih link gitu ke saya. Jadi itu circumstantial sih. Gitu masa. Oke, Oke. jadi intinya tetap Last dah. jaga relasi ya. Iya, jaga Tetap jaga relasi. komunikasi. Jadi kalau kita sudah ketemu klien yang lain, nah itu jangan ditinggal. Kalau udah selesai proyek jangan ditinggal. Kita harus tetap jaga komunikasi dengan baik karena ya Iya. kemungkinan seperti saat ini ya, mungkin pemasukan kurang dan sebagainya bisa dihubungi kembali, di follow up lagi ada nah, ada desain lagi nggak yang perlu dan sebagainya gitu. Ya, oke terjawab ya. Ya, satu lagi mau nanya. Oke, silakan. Ya, silakan Sabi. Bi, klien apa yang kamu pengen, apa yang kira-kira mau kamu dapetin di tahun depan? Maksudnya klien yang belum kamu, pengen banget nih aku dapet klien si ini, atau brand apa gitu. Itu aja sih terakhir. Oke, kira-kira ada nggak klien yang benar-benar pengen Kak Ruby gini nih dapetin, tapi sampai sekarang belum dapat gitu maksudnya ya? Iya. Nah, Iya, never to lavish deh maunya. Oke, Never to siap. Lavish. Tahun depan. Iya, NTL. Oke, siap bos. oh ini Never to Lavish ya? Oke, Iya, si Abi. mantap. Wah. Oh ya udah di hire aja Robi, kayaknya kalau sesuai harga cocok nih. Oke, Gas. di sini juga Oke. bisa di hire ya, banyak desainer juga di Iya sini. tuh ya. anak STD. Siap. IDB. Siap. Oke, Oke. ya. Oke, Thank you, bisa Angga. pertanyaan Thank you, Robi. untuk voice note ya. Jadi dari Dodi Alfayed, silakan. Ya, Dodi, ada di sana? Mic-nya. Mic-nya? Oke, silakan Kak Dodi. Ya. Kak Dodi ada di sana? Oke, seperti yang nggak jadi ya. Oke, kalau nggak jadi saya bacain di komentar deh. Juga di sini juga banyak nih. Ya, dari awal di sini saya lihat sebentar, saya cek. Wah, ini agak chaos nih kolom chatnya nih. Sebentar. Ya. Oke. Nih, kalau boleh tahu job desk Kak di sana apa saja? Kayak tadi sudah ya dijelasin ya. Oke. Nah, selanjutnya izin bertanya Bang, mau nanya kalau langkah awal cara dapetin relasi bagaimana sih Bang? Soalnya bingung juga gimana dapat relasi yang bisa ngebantu kita, apalagi relasi Abang sudah sampai luar negeri. Makasih Bang. Oke, silakan. Dari awal nih, mungkin pertama kali banget kenal siapa sih dulu di awal? Nah, kenapa bisa sejauh ini? Untuk relasi sih biasanya emang banyakin temen ya, karena kayak gitu tuh biasanya dari yang nggak kita duga. Kayak saya punya teman kayak misalkan di yang itu contohnya di yang Alila aja deh. Waktu itu kan emang temannya kerjanya di sana, jadi ya udah kan kita punya temen di sana. Kalau dia udah tahu kita desainer, pasti otomatis kan ngelempar itu ke kita gitu. Dan jangan lupa untuk itu ya kayak di online folio tadi juga, karena kalau udah kayak gitu kayak teman-teman online sosial media kita aja jadinya tahu kalau kita adalah seorang desainer. Jadi pasti mereka kayak ngomong-ngomongin kalau emang ada yang butuh, pasti oh itu loh ada desainer yang kayak di sini-sini yang dari IG kayak gini-gini. Pasti ntar akhirnya dia ngasih tahu IG kita dan akhirnya potensial kliennya lihat-lihat IG kita, dan kalau emang udah oke kan pasti ke hire gitu. Banyakin temen yang pertama, itu utama banget sih, nggak ada ruginya juga.
Ya betul ya. Jadi banyakin teman ya. Jadi jangan malu untuk bergaul dengan banyak orang, gitu kan ya, Kak Rob ya. Iya. Juga sering-sering ikut kompetisi, karena kalau kalian ikut kompetisi secara tidak langsung kan mungkin ada peraturan harus mengupload di media sosial gitu ya. Dan secara tidak langsung juga teman-teman kita tahu, oh ternyata kalian ini desainer loh, oh ternyata teman saya ini desainer dan sebagainya. Ya. Gitu ya. Oke, dari sana sih akhirnya muncul beberapa klien gitu ya, Kak Robi ya. Iya, biasanya kayak gitu. Oke, tiba-tiba ada yang nanya-nanya lah. Nanya-nanya, terus akhirnya teman-temannya cerita dengan teman-teman lainnya, ini teman saya punya teman kok desainer. Oh, ini saya punya teman desainer dan sebagainya. Tuh, oke ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Nah, ini Kak Rio pernah ngiklan untuk dapat klien? Kak siapa? Kak Robi maksudnya ya, bukan Kak Rio. Kak Rio nanti ya, nanti sesi kedua. Nah, ini masih Kak Robi. Kak Robi pernah ngiklan nggak kira-kira? Ngiklan? Iya. Belum pernah sama sekali. Sama sekali nggak pernah untuk ngiklan kayak di Instagram Ads juga nggak pernah. Kalau untuk diri sendiri ya nggak pernah. Kalau untuk ngiklanin klien ya udah emang sering gitu. Oke, jadi sama sekali nggak pernah iklan ya. Dan memang mungkin secara tidak langsung iklannya itu waktu kita ikut kompetisi ya. Kita ngupload gitu. Karya, nah itu kita langsung iklan sebenarnya ya. Nah, bisa jadi ya. Tapi tidak iklan berbayar ya, Kak Robi ya. Belum pernah? Sama sekali. Nah, misalnya kalau ada teman-teman di sini lebih baik iklan berbayar bagaimana? Perlu nggak sih? Kalau untuk startup kayak di Instagram aja udah cukup kok, atau bikin profil di Behance aja gitu deh. Yang penting main hashtag aja biar benar-benar bisa ke surface punya kita gitu. Biasanya di hashtag game aja sih emang. Oke, contoh hashtag kayak gimana sih? Nah, mungkin di sini ada teman-teman yang masih belum paham kenapa harus pakai hashtag. Saya sebenarnya bukan di bagian digital marketing ya, ada teman saya yang untuk di digital marketingnya. Cuman yang saya pahamin tuh gini biasanya, jangan pakai hashtag yang emang terlalu besar. Jadi potensi post kita untuk naik itu bakalan susah. Jadi yang kayak cari yang di range-nya tuh 10.000 ke berapa ribu gitu pokoknya. Biar cepat bisa naik gitu. Kalau emang hashtag terlalu populer kayak kalian pakai hashtag graphic design itu susah banget bakalan naik karena emang gitu. Terlalu banyak udahan. Jadi bakal tenggelam. Tuh. Ya bisa jadi ya. Ternyata hashtag itu penting juga ya. Jadi nggak sembarangan kita milih hashtag juga ya dalam setiap ngupload desain ya.